Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldananda Dianti Kosasi dari kelas 3B dengan NIM 2000435. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip perubahan sepanjang hidup dalam konsep perkembangan dan pertumbuhan. Manusia adalah makhluk hidup yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Jadi mulai dari dalam kandungan, lahir, kemudian menjadi dewasa dan tua, kemudian juga terjadi perubahan beberapa dalam aspek gitu, seperti aspek fisik, motorik, pikiran, emosi, dan juga sosial. Pola-pola perubahan mulai bersifat meningkat, lalu kemudian menurun. Nah, peningkatan terjadi dalam proses pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan. Penurunan terjadi dalam proses penuaan. Perkembangan hidup manusia secara umum terjadi dalam 5 fase, yaitu yang pertama fase sebelum lahir, bayi, anak-anak, remaja, dewasa. Setiap fase perkembangan terjadi dalam batas usia tertentu. Perkembangan setiap fase didasari pada kecenderungan karakteristik perkembangan yang terjadi pada beberapa waktu tertentu dalam usianya. Pertumbuhan dan perkembangan tidak terputus-putus atau meloncat-loncat seperti contohnya 1 jam itu tumbuh lalu 1 jam kemudian tidak, sehari tumbuh lalu sehari tidak. Pertumbuhan dan perkembangan terus berkelanjut sehingga sulit melihat batas-batas kapan tepatnya setiap aspek perkembangan itu terjadi. Nah, adapun perkembangan yang pada umumnya terjadi pada kebanyakan orang dalam periode usia tertentu. Dicatat sebagai kecenderungan sifat perkembangan pada periode usia tertentu. Proses perkembangan pada manusia diawali dengan pembuahan atau fertilisasi. Nah, fertilisasi itu adalah peleburan sel sperma dari alat kelamin pria dengan sel telur atau ovum. Proses tersebut terjadi di dalam rahim. Kedua sel kelamin itu akan melebur, selanjutnya menghasilkan zigot. Nah, zigot akan tumbuh dan berkembang menjadi embrio. Setelah berumur 2 bulan, kemudian embrio barulah bisa disebut sebagai janin. Janin di dalam rahim mendapatkan makanan dari ibunya melalui plasenta. Nah, proses ini berlangsung selama 9 bulan selama bayi belum dilahirkan. Kemudian lahir dan berkembang secara bertahap. Bayi berkembang menjadi anak-anak. Anak-anak adalah sebagai manusia yang masih kecil. Kemudian anak-anak berkembang menjadi remaja, yang merupakan masa perkembangan serta peralihan antara masa anak-anak ke masa dewasa yang mencakup perkembangan fisik, intelektual, emosi, dan juga sosial. Masa remaja berlangsung antara umur 13 sampai 18 tahun dan kemudian remaja menjadi dewasa. Dewasa melambangkan segala organisme yang telah matang yang lazimnya itu merujuk pada manusia yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita. Sebaliknya, seseorang dapat secara legal dianggap dewasa tetapi tidak memiliki kematangan dan tanggung jawab yang mencerminkan karakter dewasa. Yang pertama adalah pertumbuhan atau growth, yaitu proses peningkatan yang ada pada diri seseorang yang bersifat kuantitatif atau peningkatan dalam hal ukuran. Peningkatan karena kesempurnaan dan bukan karena penambahan bagian yang baru. Pada studi perkembangan motorik cenderung digunakan dalam kaitannya dengan peningkatan ukuran fisik. Lalu yang kedua adalah perkembangan atau development, proses perubahan kapasitas fungsional atau kemampuan kerja organ-organ tubuh ke arah keadaan yang makin terorganisasi atau bisa dikendalikan dan terspesialisasi atau sesuai kemauan fungsinya masing-masing. Perkembangan itu bisa terjadi dalam bentuk perubahan kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga ada kematangan atau maturation. Kematangan adalah kemajuan yang bersifat kualitatif dalam perkembangan biologis. Perkembangan biologis berkaitan dengan kemajuan seluler organ dan sistem tubuh. Lalu yang keempat itu ada penuaan atau aging. Penuaan adalah proses penurunan kualitas organ karena bertambahnya usia. Perubahan itu juga terjadi pada individu setelah mencapai puncak kematangan atau puncak perkembangan. Lalu penuaan merupakan gejala yang menunjukkan adanya penurunan kualitas sel-sel dalam organ tubuh.
yang mengakibatkan merosotnya kemampuan fisik dan gerak. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.